Jika ada orang yang murtad, itu para fuqaha, ahli-ahli fikih terutama, itu mereka tuh geleng-geleng. Kok bisa ada orang yang sudah beriman, sudah taubat, tiba-tiba murtad. Tiba-tiba apa? Murtad. Apalagi dulunya kafir, kemudian Islam, kemudian keluar lagi. Wahia afhashu al-kaf al-kufr, dan itu adalah perbuatan yang paling keji daripada kekafiran. Ada orang yang muslim kemudian kufur, ada orang yang dulunya kufur kemudian muslim kemudian kufur lagi, apalagi muslim lagi kufur lagi. Wah, ini perbuatan yang paling apa? Paling keji. Kenapa? Sebab orang tersebut memainkan apa? Agama. Ya, itu nggak boleh. Muncullah kemudian dari sini hukum. Ini kira-kira kalau yang begini ini, kalau yang begini, ya ini ketika mereka keluar masuk, ya, apakah kewajibannya yang ditinggalkan itu? Ya, itu menjadi gugur. Dalam mazhab Syafi'i, kalau orang sudah masuk Islam kemudian kufur, kemudian masuk Islam lagi, maka selama kekufurannya itu, selama kemurtadannya itu wajib diqadha, diganti. Kufur selama 5 tahun, murtad 5 tahun, kemudian masuk muslim lagi, udah 5 tahun ngerjain apa? Ngerjain sholat. Nanti ada dalam mazhab yang lain itu enggak dong. Ya, sebab ketika dia masuk Islam kemudian dia kufur, maka orang yang kafir itu tidak ada kewajiban sholat. Dia tidak ada kewajiban agama. Begitu dia masuk Islam lagi, ya sudah, yang ini tidak perlu diganti. Tapi dalam mazhab Syafi'i, wah ini bahaya ini Bapak. Bahaya, nanti dikhawatirkan memainkan apa? Ya, agama. Kemudian alasan yang ketiga, sebagaimana dijelaskan dan baru saja kita baca, ya, terutama bagi orang-orang yang dulunya sesat, kemudian Allah selamatkan kembali, ya, Allah kasih hidayah, Allah kasih petunjuk, maka siogianya dia tidak kembali lagi murtad. Artinya dia telah mendapatkan hidayah, ya sudah, dijaga hidayah tersebut. Wa innama yuqalu likulli man a'rada 'anil haqqi ilal batil, dan hanya saja dikatakan bagi setiap orang yang berpaling dari kebenaran yang hak ilal batil kepada kebatilan, innahu ya raja'a ila khalfin wa raja'a ala aqibai. Sesungguhnya ia kembali ke belakang atau ia mundur ke belakang. Tadinya udah maju, ya, kemudian jadi apa tuh? Mundur lagi, ya. Li'annal asla fil insani, karena bahwasanya asal pada manusia itu huwal jahlu, yaitu kebodohan. Thumma idza takamala, kemudian apabila telah sempurna atau apabila sempurna, hasalalahu al-ilm, dia memperoleh baginya ilmu atau pengetahuan. Fa idza raja'a minal ilmi, apabila ia balik mundur lagi dari ilmu ilal jahli, menuju kepada kebodohan, marratan ukhra, ya, yang kesekian kalinya, faka'annahu raja'a ila awali marrah, seolah-olah ia kembali, ya, ke dalam keadaan yang pertama, ya. Jadi sebuah tamsil atau pengibaratan orang yang dulunya bodoh, kemudian paham, kemudian balik bodoh lagi tuh. Ya. Dulunya bodoh, kemudian faham, kemudian apa? Bodoh lagi. Kullu ummati, ya, setiap umatku, mu'afa illa al-mujahirin,
setiap seluruh umatku itu akan diampuni kecuali al-mujahirin. Jadi al-mujahirin ini di malam hari dia taubat. Dia nangis-nangis di hadapan Allah. Dia bangun sholat tahajud, qiyamul lail. Dia menyadari dosa-dosanya. Begitu di pagi harinya dia melakukan dosa kembali. Ini yang kemudian tamsilnya adalah Allah menutup dosa orang tersebut. Di malam hari dia taubat, diampuni, ditutup sama Allah. Tapi kemudian begitu di pagi harinya, begitu di siang harinya, justru orang tersebut yang membuka dosa kembali. Yang membuka dosa, inilah yang kemudian sulit untuk mendapat ampunan. Karena mempermainkan apa? Ya, taubat. Jadi kita kalau taubat itu ya taubatan nasuha. Jangan taubat apa tuh? Taubat sambal, ya. Sambal. Begitu makan sambal gledek ini pedes banget, ya. Taubat dah gua taubat itu kan. Gua kagak makan lagi. Besoknya nanyain lagi. Ini makanan romanannya kalau kurang pedes, ya kayaknya kurang sumrah ini, kurang apa? Kemarin dia taubat. Ya, itu seperti itu ya. Nah, sama seperti tadi orang yang dia bodoh, kemudian dia diajarkan, dia ngerti, kemudian dia menjadi berpaling, seolah-olah dia bodoh lagi. Seolah-olah dia bodoh lagi. Padahal mungkin nggak bodoh. Cuma ilmu yang sudah dikasih kagak dipakai. Sudah dikasih tahu Tuhan yang disembah adalah Allah dan mereka tahu. Kan gini, orang-orang jahiliyah itu jangan dianggap bodoh. Jahiliyah, ya kan kalau bahasa kamusnya dia jahil, jahlun ya bodoh. Oh, berarti orang-orang Arab dulu banyak yang bodoh ya, padahal enggak demikian. Di dalam urutan sastra bahasa Arab nih, maka kasta tertinggi itu adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi keindahan bahasa tertinggi itu adalah Al-Qur'anul Karim. Urutan yang kedua, hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Urutan berikutnya adalah sastra atau syair-syair jahiliyah. Ya, karena syair jahiliyah itu muatannya sangat bagus sekali, sangat indah sekali. Ya, dulu para kabilah-kabilah itu mereka dianggap kuat, satu jika mereka punya tentara yang kuat. Kemudian kedua, mereka punya penyair-penyair yang handal. Tugasnya untuk apa? Tugasnya diantaranya untuk mengangkat kabilah mereka atau menjatuhkan kabilah orang lain. Dibikinlah syair-syair, ya. Nah, jadi kalau mereka nggak punya penyair, ditambah lagi nggak punya tentara, ya sudah. Ini kabilah, ini kelompok lemah. Kelompok apa? Ya, kelompok lemah. Ya. Seperti orang Arab jahiliyah, itu mereka bukan orang bodoh. Mereka itu pintar, mereka itu cerdas. Ya. Tetapi kecerdasan mereka itu begitu mereka tahu yang mengajak atau yang mengajak mereka untuk masuk ke agama Islam adalah Nabi Muhammad, mereka kecewa. Kekecewaan mereka itu bukan karena mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Bukannya ucapan Nabi Muhammad itu dianggap tidak benar, bukan. Justru yang ngasih predikat al-amin adalah mereka sendiri. Ya. Nah, tapi lebih karena apa? Keegoan mereka. Ini kalau kita ngikut Nabi Muhammad ini, ya ini banda kita hilang ini. Banda kita apa? Oh, kita udah berada di posisi puncak, Abu Jahal, Abu Lahab begitu ya contoh. Nah, kita sudah berada di posisi hidup lagi enak-enaknya, disuruh ngikutin Nabi apa? Muhammad. Wah, ini bisa-bisa pengikut kita apa nih? Hilang. Padahal mereka tahu tuh, mereka tahu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah sebuah kebenaran, Artinya mereka itu bukannya mereka tahu nih, tapi pengetahuan mereka nggak digunain. Nah, ini seperti halnya orang yang dulunya nggak tahu, kemudian menjadi bodoh. Kenapa? Karena mereka nggak dipakai itu pengetahuannya. Ya.
kalladzi istahwatsahu syayatinu fil ardi, seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan fil ardi, di bumi, hairani, dalam keadaan bingung. Lahu ashabun, baginya memiliki teman, dia memiliki teman-teman, yad'unahu ilal huda, yang memanggil atau yang mengajak, ilal huda, kepada hidayah. I'tina, ayo mari ikuti kami. Ai artinya fayakunu mithluna, maka jadilah keadaannya kita sama. Kalladzi stanzalathu syayatin, seperti orang yang dijerumuskan oleh syaitan, minal maudhi'il ali, dari tempat yang tinggi, ilal wahdatis safilatil amiqati, ke jurang yang sangat dalam, al-amiq, dalam, fi qa'ril ardi, yang berada di dasar bumi. Ta'iha 'anil jada, ala yadri ma yasna, ya, di mana mereka akan tersesat di jalan yang mereka sendiri tidak mengetahui apa yang dapat mereka lakukan. Ya. Walin nazili, dan bagi orang-orang yang dijerumuskan ilal wahdatil muslimati, ke dalam jurang yang sangat gelap, Uyainah adalah Uyainah, wa ashabuhu, dan teman-temannya, ya, rifqahu, yang dimaksud adalah rifqahu, yang menemaninya, ya. Jadi ya, seperti halnya orang yang dijerumuskan, kan begini ya, ketika mereka berada di atas kemudian jatuh ke bawah, jatuhnya aja itu sudah apa tuh? Sudah sebuah kesengsaraan. Tapi menjadi lebih sengsara lagi ketika sudah jatuh, berada di bawah, bingung, kagak bisa naik. Kalau ketika dia jatuh, dia ngerti nih bagaimana cara naiknya, itu kan masih mending tuh. Ini seperti halnya orang yang jatuh dari tempat yang tinggi, jatuh ke dasar yang paling bawah, nyampe di bawah, bingung. Iya. Nah, ini kan udah jatuh, ya, ketiban tangga begitu, ya. Bahasa kita seperti itu. Hum ashabun Nabi SAW, mereka adalah sahabat-sahabat Nabi. Yad'unahu ila tariqil mustaqim, yang mengajak kepada jalan yang lurus. Yaquluna, di mana mereka berkata, i'tina ila jadah, ya, berikan i'tina ila jadah wal ghailan yanzulunahu ila safilatil muslimah, ya. Jadi kemarilah ikuti kami ke jalan yang lurus, dan sedangkan syaitan, ya, yang menjerumuskan ke dasar yang gelap, fabaqiya mutahayyiran aina yadhhabu, maka yang tersisa adalah sebuah kebingungan, kemana kami kemana kami pergi. Wa hadza al-misl, dan ini adalah tamsil fi ghayatil hasan, tamsil yang sangat baik. Nah, jadi gitu tuh. Jadi ya, mereka ini udah sesat, ya, mereka ini sebelumnya ngerti, kemudian sesat. Kesesatan mereka, ya, menjadi semakin jauh karena kebodohan mereka, kebodohan yang mereka ciptakan sendiri, gitu ya. Wadzalika li'anna alladhi yahwa minal makanil 'ali, dan karena bahwasanya orang yang terjatuh dari tempat yang tinggi, ilal wahdatil amiqah, ke tempat atau jurang yang sangat dalam, yahwi ilaiha minal istidarati ala nafsihi, di mana ia terjatuh ke dalamnya dalam keadaan menggelinding, ala nafsihi, atas dirinya. Udah jatuh, menggelinding lagi, ya. Kama annal hajar, sebagaimana batu hal nuzulihi, batu yang keadaan turunnya menggelinding, minal a'la ilal asfali, dari tempat yang tinggi ke tempat yang bawah. Wadzalika yadullu, dan yang demikian itu menunjuki ada kamalit taraddud, atas sempurnanya keraguan, ya, dan juga kebingungan, wa tahayyur, dan juga kebingungan, fa inda nuzulihi, saat mereka terjatuh. La ya'rifu, di mana ia tidak mengetahui, annahu yasqutu,
Ya, bahwasanya dalam posisi yang bagaimana ia jatuh ala maudhi'in yuktsaru bala'uhu. Ya, di atas tempat atau bahaya apa yang akan dialaminya, bisababi sukutihi, dengan sebab dia jatuhnya, ya. Au yaqul, atau ya, ia mengatakan atau ia menyimpulkan. Apa yang ia simpulkan? Fa idza tabarat majmu' hadhil ahwal alimta annaka la tajidu ya mithalan lil mutahayyir al mutaraddid al khaif ahsan wala akmal min hadzal mithal. Dan apabila mengibaratkan majmu' sekumpulan hadhi ahwal, kondisi-kondisi ini, alimta, di mana engkau mengetahui, annaka la tajidu mithalan, di mana engkau tidak akan mendapati sebuah tamsil lil mutahayyir, bagi orang yang bingung, ya, al mutaraddid yang ragu, al khaif yang takut, ya, ahsan lebih baik, wala akmal dan tidak lebih sempurna, min hadzal mithal, ya, dari tamsil ini. Ya, jadi ini tamsil ini adalah tamsil yang apa ya? Tamsil yang indah. Ya, tamsil yang apa? Tamsil yang indah. Jadi menjelaskan tentang bagaimana seseorang yang sudah diberikan petunjuk tapi malah apa? Ya, malah semakin jauh dari petunjuk itu, ya. Qul inna hudallah, katakanlah olehmu sesungguhnya hidayah Allah atau petunjuk Allah, alladzi hadana ilaihi huwal Islam, yang telah memberi kepada kami kepadanya, yaitu Islam. Huwal huda, dia adalah petunjuk, al-kamil yang sempurna, an-nafi yang bermanfaat, asy-syarif yang mulia, wa ma adahu ya dhalalun muhiddun waghiyun bahat. Ya, bahat, ya. Dan selainnya adalah sesuatu yang sesat, sesuatu yang sesat dan juga batil dan juga menyesatkan. Wa umirna, dan kami diperintahkan linuslima li rabbil alamin, diperintahkan untuk menyerahkan, ya, li rabbil alamin, kepada Tuhan semesta, ya, semesta alam, ya. Ya, jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kata Allah nanti di dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may ya'sha an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan siapa orang yang berpaling, ya, dari pengajaran Allah, dari pengajaran Allah yang Maha Pemurah, di mana kami, ya, adakan baginya syaitan yang menyesatkan, dan syaitan itu yang kemudian menjadi tempat yang selalu menyertainya. Nama syaitannya adalah Qarin. Ya, nama syaitannya adalah apa? Qarin. Jadi begini, iblis, ya, di dalam menggoda manusia itu nggak bisa sendiri, dibantu oleh setan, ya, dan masing-masing setan itu sudah punya tugasnya, ya, sudah punya apa tugasnya. Di antaranya adalah Qarin. Ini Qarin yang nemenin kita, yang nemenin manusia. Setiap orang yang semakin jauh dari Allah, ya, maka dia semakin dekat sama setan nih. Semakin dekat sama apa? Sama setan. Semakin dekat sama setan, ya, semakin sulit untuk balik. Semakin sulit untuk apa? Untuk balik. Semakin orang sudah tertutup hatinya, ya, semakin terpuruk hatinya, semakin sulit untuk apa? Untuk balik. Makanya begini, kan di bulan suci Ramadan itu setan itu dibelenggu. Ya, kok kenapa kemaksiatan itu masih terjadi? Ya, kenapa kemaksiatan masih apa? Terjadi. Kalau kata setan mah begini, 11 bulan lu gua temenin lu, gua ajarin bagaimana cara berdosa.
cara bermaksiat. Begitu di bulan suci Ramadan gua dibelenggu, lu udah nggak pakai diajarin lagi. Lu udah pinter sendiri. Udah pinter apa? Sendiri gitu ya. Nah, jadi para jamaah sekalian, ya makanya kita selalu ya berdoa dan juga beristighfar. Ya, habis sholat kita istighfar. Kalau malam hari kita apa? Ya kita taubat. Kita punya salah kita taubat supaya ya jika kita punya salah, jika kita punya dosa, tidak semakin jauh dosa itu. Ya, yang khawatir nanti dosa itu dapat menguasai diri kita. Nauzubillahi min dzalik. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya kita akan lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir kembali, duduk kembali di tempat ini, semuanya ya mudah-mudahan sehat, bisa berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Al-Fatihah. Ilahil karimatul karim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu wa ra'ana sadatina wa sahbihi wa ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa awladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa jama'atana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wal dhair. اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام